Saya akan membagikan tips yang mudah untuk menemukan ide dan inti cerita yang disebut dengan premis. Mengapa? Karena semua cerita, semua novel, semua film, semua skenario, film, semua drama, semua cerpen itu berangkat dari premis. Sudah membuat premis cerita, itu kita sudah 60% selesai menulis cerita. Selanjutnya mudah, karena yang paling susah itu adalah kalau istilahnya mendapat ilham atau mendapat ide untuk cerita gitu ya. Sebenarnya apa sih itu premis? Atom atau inti dari sebuah cerita. Kalau kita belajar mungkin kimia waktu di SMA, itu ada benda yang namanya kecil sekali, yang namanya atom. Tetapi atom itu yang menentukan segala-galanya di dalam benda-benda di sekitar kita, termasuk di tubuh kita yang dalam bentuk sel begitu. Itulah yang menentukan siapa diri kita. Premis itu adalah atom atau inti dari sebuah cerita. Seberapapun panjang naskah Anda kelak, itu semuanya berasal dari sebuah premis cerita yang singkat, bahkan mungkin cuma satu kalimat atau dua kalimat. Novel yang panjangnya bisa sampai 500 halaman itu hanya berasal dari satu premis yang panjangnya tidak sampai dua kalimat. Nah, premis cerita itu harus menggambarkan isi dari keseluruhan kejadian yang dialami oleh protagonis atau tokoh utama gitu ya. Jadi kita hari ini akan belajar menulis premis. Nah, di dalam premis itu ada 4 unsur ya. Ada unsur utama, 4 unsur utama yang nanti akan kita pelajari bersama-sama dan kita kerjakan secara bersama-sama. Yang pertama itu namanya karakter. Unsur pertama itu adalah karakter. Itu adalah tokoh utama yang membuat cerita kita ini bergerak. Jadi harus ada tokoh utamanya, ada karakternya, biasanya protagonis yang menjalankan cerita kita. Itu adalah mata kita, tokoh kita ini adalah alat kita. Kemudian yang kedua tujuan. Nah, sang tokoh ini harus menginginkan sesuatu yang ingin dicapai, yaitu sebuah tujuan. Tujuannya apa begitu? Kemudian halangan. Halangan merupakan gangguan yang dialami oleh tokoh ketika dia mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuannya. Jadi ada tokoh yang ingin mencapai sesuatu tapi dia terhalang. Kemudian resolusi. Resolusi itu adalah keadaan terakhir yang dialami oleh si tokoh ini. Keadaannya bisa berhasil mencapai tujuannya atau gagal mencapai tujuannya. Kalau berhasil mencapai tujuannya itu biasanya disebut happy ending. Kalau gagal mencapai tujuannya itu biasanya disebut sad ending ya. Nah, sekarang mari kita lihat unsur yang pertama. Unsur yang pertama itu adalah karakter utama. Karakter utama atau tokoh utama, yaitu sosok yang menjadi penggerak utama cerita kita. Kemudian tokoh itu juga menjadi mata kita dalam cerita. Kemudian semua yang terjadi dalam cerita itu berpusat dan digerakkan oleh tokoh utama kita. Jadi dia menjadi pusat dari pusaran cerita. Itu adalah karakter utama atau tokoh utama. Nah, sekarang kita langsung latihan. Tuliskan nama karakter. Jadi pilih salah satu karakter, boleh laki-laki, boleh perempuan, namai apa saja. Boleh anak-anak, boleh dewasa. Bagaimana kalau tokohnya hewan? Boleh. Hewan pun boleh. Benda pun boleh. Tapi bendanya itu nanti akan bertindak menyerupai manusia. Misalnya ada kardus ya. Kardus pasti dinamain. Kardusnya siapa? Misalnya Dudus gitu misalnya. Atau ada hewan si tupai, namanya siapa begitu. Tetap harus diberi nama. Kemudian tuliskan hal yang menarik darinya itu apa. Ini contoh saya ya.
contoh karakter utama saya namanya Kartobrengos. Hal yang menarik darinya, ia adalah seorang satpam yang mampu melihat dan mengusir hantu. Dia juga seorang duda yang tampan yang telah ditinggalkan oleh istrinya karena tidak tahan hidup dengan orang yang dekat dengan alam gaib. Ya, itu karakter utama saya, Kartobrengos namanya. Kemudian kita akan menentukan tujuan karakter. Tujuan karakter itu adalah pergerakan. Kalau kita cuma hanya menggambarkan karakternya, itu tidak ada cerita. Itu cuma di titik A. Titik A-nya itu aja tidak akan menarik kalau cuma kita gambarkan siapa si ini bla 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 bla. Udah, kok nggak bergerak, nggak ada ceritanya. Nah, supaya ada ceritanya, supaya menarik, maka kita gerakkan tokoh kita itu dengan cara dia memiliki tujuan atau keadaan akhir dari cerita tersebut. Jadi supaya karakter itu mau bergerak dari A ke B, maka harus ada sesuatu yang sangat diinginkan oleh karakter. Dia akan berusaha keras mendapatkannya meskipun dia harus melewati berbagai rintangan yang berat, gitu ya. Nah, coba kaitkan dengan tokoh kita tadi. Tokoh kita ini punya keinginan yang apa? Keinginan yang ingin dicapai. Dia sangat ingin apa? Misalnya kalau di sini ada Kiko. Kiko dia lincah, mata besar, pantang menyerah tapi takut hewan besar. Kemudian dia punya keinginan apa? Keinginan yang terbesar. Misalnya dia ingin menjadi penguasa di sungai gitu, atau dia ingin menjadi pemimpin di antara teman-temannya dan sebagainya. Nah, silahkan tuliskan keinginannya itu sama seperti tadi, nama karakternya sudah, kemudian dituliskan sangat ingin mendapatkan atau juga bisa menghindari ya, pilih salah satu. Tadi namanya Kiko ya, kemudian sangat ingin mendapatkan apa atau sangat ingin apa, atau bisa juga sangat menghindari menjadi mangsa hewan besar. Kalau tadi di bagian deskripsi kan dia takut sama hewan besar. Nah, keinginannya adalah Kiko sangat ingin menghindari menjadi mangsa hewan besar misalnya gitu ya, tapi bebas. Nah, silahkan berikan tambahan tulisan di bawahnya. Hal yang diinginkan oleh karakter adalah apa ya, dia sangat ingin apa. Contohnya di tempat saya ini, titik A, Kartobrengos adalah seorang satpam yang mampu melihat dan mengusir hantu. Ia juga seorang duda tampan, ini titik A nya. Kemudian titik B nya, dia ingin membuktikan kepada putrinya bahwa dia adalah seorang bapak yang baik ya. Dia sudah bercerai dengan istrinya dan anaknya itu bersama dengan istrinya, dipelihara oleh istrinya, dibesarkan oleh istrinya. Tapi si Kartobrengos itu titik B, dia ingin membuktikan kepada putrinya bahwa dia adalah seorang bapak yang baik. Itu adalah keinginannya. Dia sangat ingin membuktikan kepada putrinya bahwa dia adalah seorang bapak yang baik. Nah, supaya karakter itu bergerak dari A ke B, maka dia harus menggunakan cara tertentu. Jadi dari A kan tadi sudah ada, lalu B ini tujuan akhirnya, lalu untuk mencapai di sini, supaya dia sampai jalan ke sini kan berarti harus menggunakan cara tertentu. Misalnya kalau dari A itu ingin mandi pakai sabun X gitu ya. Kemudian kan di sini dia ingin mandi dengan sabun X. Nah, supaya bisa dapat mandi dengan sabun X, maka cara dia mencapai tujuannya itu adalah pertama-tama dengan membeli sabun X ya. Membeli sabun X, kemudian ya setelah itu mandi gitu. Jadi harus sesuai dengan
tujuannya. Caranya itu harus sesuai dengan tujuannya dan ada kemungkinan dia bisa mencapai tujuannya. Ya. Contohnya, tadi kan Kartobrengos ingin membuktikan bahwa dia adalah ayah yang baik. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, misalnya menolong putrinya mencarikan pacar karena putrinya ini kurang pede. Nah, dia ingin membuktikan kepada putrinya bahwa dia itu ayah yang baik dengan memperhatikan kebutuhan putrinya. Itu cara yang bisa dia capai. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan tadi apa yang dia inginkan tadi. Terus tuliskan bagaimana dia mencapai keinginannya itu. Cara yang dia pakai apa? Misalnya ada seorang yang ingin menjadi juara menyanyi se-RT-nya. Nah, cara yang dia capai adalah dengan ikut kursus menyanyi. Begitu, supaya nanti dia bisa menjadi juara menyanyi se-RT. Nah, oke, silakan dipikirkan lalu dituliskan. Tadi hal yang diinginkan oleh tokoh sudah ya. Kemudian cara yang dipakai untuk mencapai tujuan itu apa? Cara yang dia pakai, kalau bisa langkah-langkahnya bisa dituliskan gitu ya. Tapi kalau enggak, tuliskan secara umum aja dia cara untuk mencapainya bagaimana. 2 step lagi untuk yang perlu kita pelajari untuk menulis premis. Kemudian step yang berikutnya, saat mencapai tujuan itu si tokoh ini mendapat halangan. Ada halangan ketika dia mencapai tujuannya. Nah, kalau di dalam teori dramaturgi Aristoteles kalau nggak salah, itu yang dinamakan konflik. Konflik ini yang membuat penonton penasaran, penonton gemes, penonton sangat ingin mengetahui akhir dari cerita tersebut karena ada halangan, ada gangguan yang dialami oleh si tokoh. Kalau si tokoh ini berhasil atau mulus mencapai tujuan, ya bukan cerita namanya, itu kesaksian. Kesaksian pun kadang kan ada juga konfliknya di sana kan, atau kisah sukses ya, kisah sukses. Nah, cerita itu bukan kisah sukses karena itu bukan kriteria cerita yang baik. Kriteria cerita yang baik itu ada konfliknya, ada halangannya, ada sesuatu yang menghalangi orang itu mencapai tujuan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah rencana itu tertata, maka saatnya menciptakan konflik. Konflik itu adalah halangan yang muncul di sepanjang upaya mencapai titik B. Ya, jadi kita ganggu. Ayo kita ganggu cara dia untuk mencapai tujuannya. Misalnya, cara yang dipakai oleh Kartobrengos itu adalah diam-diam dia memasukkan jimat pengasihan ke dalam tas putrinya. Ya, dia ingin dia sangat ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang ayah yang baik dengan cara dia ingin menjodohkan dengan diam-diam memasukkan jimat pengasihan ke dalam tas putrinya, begitu. Nah, halangannya dia mengalami hambatan karena jimat itu ketahuan putrinya, ya. Jadi caranya dia itu dihalangi. Cara dia dihalangi, misalnya dia ingin membeli membeli sabun ke toko gitu ya, dia ingin mandi pakai sabun X. Nah, kita halangi dia caranya. Mungkin dia mau pergi ke warungnya sudah tutup misalnya, atau ketika dia berjalan sepedanya bocor sehingga dia tidak bisa, padahal waktunya sudah mau tutup warungnya. Nah, itu adalah halangan yang dialami oleh si tokoh ketika dia mau mencapai tujuannya. Si A kepengen membeli sabun X dengan cara pergi, si A ingin mandi dengan menggunakan sabun X, lalu dengan cara membeli sabun di warung
di warung di mana gitu ya, warung B, tapi dia mengalami hambatan karena sepeda yang dia pakai untuk pergi ke warung B tadi itu bocor bannya begitu ya. Jadi coba pikirkan, coba berikan gangguan kepada cara yang dia pakai, berikan gangguan kepada berikan hambatan sehingga dia tidak bisa menjalankan rencananya secara mulus gitu ya. Pikirkan caranya apa. Nah, caranya langkah mana yang terhalangi, terus bentuk halangannya apa, kemudian mengapa halangan itu muncul ya, alasannya halangan itu muncul seperti apa. Misalnya langkah yang terhalangi itu adalah alat transportasinya itu rusak. Langkah yang terhalangi alat transportasinya rusak. Bentuk halangannya apa? Bentuk halangannya berupa ban sepeda yang bocor. Mengapa halangan itu muncul? Karena sepedanya menginjak paku bekas yang mungkin sengaja ditebarkan, atau ranjau paku yang sengaja ditebarkan oleh tukang tambal ban misalnya. Begitu contohnya. Jadi langkah mana yang dihalangi, kemudian bentuk halangannya apa, terus mengapa bisa terjadi halangan itu. Ini contoh saya tadi ya. Kartobrengos adalah seorang satpam yang mampu melihat dan mengusir hantu. Ia juga seorang duda tampan yang ditinggal oleh istrinya karena tidak tahan hidup dengan orang dekat, tidak tahan hidup dengan orang yang dekat dengan alam gaib. Ia sangat menginginkan putrinya menganggapnya sebagai ayah yang baik. Itu keinginannya dengan cara mencarikan pacar bagi putrinya. Namun dia mengalami hambatan karena jimat pengasihan yang diam-diam dimasukkan ke dalam tas putrinya, ketahuan putrinya. Putrinya pun menjadi marah kepada ayahnya. Nah, itu gangguan yang dialami oleh Kartobrengos ketika dia ingin membuktikan bahwa dia adalah ayah yang baik. Kemudian sekarang resolusi. Resolusi itu adalah kondisi atau situasi terakhir yang dialami oleh tokoh kita atau protagonis. Sederhananya, apakah protagonis berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya dan dalam keadaan apa gitu ya. Kita berikan kesimpulan apakah dengan gangguan tersebut dia bisa mengatasi gangguannya atau justru gagal mencapai tujuannya. Yang mana yang mau dipakai terserah, tapi kebanyakan biasanya orang ini untuk cerita anak itu dia berhasil mencapai tujuannya sehingga berakhir secara happy ending ya. Ini contohnya. Kartobrengos adalah seorang bla 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 gitu ya, sama dengan yang di bagian sebelumnya. Kemudian akhirnya sang putri menyadari bahwa bapaknya melakukan itu karena punya niat baik. Kemudian mereka berbaikan dan hubungan mereka menjadi baik dan tidak ada kebencian di antara mereka. Nah, itu adalah resolusi atau kesimpulan dari cerita kita. Selamat, kalian sudah punya premis ya. Jadi dengan panduan 4 langkah tadi kita sudah 60% punya cerita. Yang perlu kita lakukan sekarang tinggal mengembangkannya menjadi, kita beri bunga-bunga, kita beri dialog, kita beri kata-kata pemanis, kita rangkaikan kalimatnya. Itu sudah enak karena kita sudah tahu arah dari tulisan kita. Jadi ketika kita nanti menuliskan cerita kita ini sudah punya rambu-rambunya. Sudah punya gambaran mau bagaimana jalan ceritanya, dia akan mengalami gangguan apa, kemudian akhirnya dia
berhasil atau tidak. Itu sudah ada di gambar di benak kita. Yang premis ini jangan pernah di-sharekan ke pembaca. Ya, mungkin jangan dituliskan juga di bagian awal. Ini menjadi semacam rahasia kita aja. Rahasia kita, lalu kita kembangkan. Misalnya bagian pertama itu kita ceritakan tentang tokoh kita. Tokoh kita itu suka apa, kemudian hal yang unik itu apa, kemudian dia misalnya suka melakukan apa. Setelah itu masuk ke bagian kedua, dia punya keinginan, dia punya cita-cita apa. Itu bagian kedua, keinginannya apa. Boleh dituliskan alasannya mengapa dia punya cita-cita itu, dia punya keinginan itu. Dia sangat ingin memiliki yang dia inginkan itu, tujuan itu. Tuliskan alasannya, sejarahnya, mungkin latar belakangnya boleh. Kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya juga boleh dimasukkan tokoh-tokoh yang lain. Lalu dia kemudian tuliskan bagian berikutnya, dia memilih cara atau dia melakukan cara untuk mencapai tujuannya itu. Dia bagian awalnya kita bisa menuliskan berbagai macam alternatif untuk mencapai tujuannya, mulai dari A, B, C, D. Kemudian dia tetapkan untuk memakai pilih yang A. Itu caranya. Tuliskan ceritanya bagaimana dia melakukan cara itu. Dia melakukan cara yang dia pilih itu, lalu tiba-tiba ganggulah cara yang ketika dia sedang mencapai tujuannya. Ganggu dengan sesuatu, bisa yang mengejutkan, bisa sesuatu yang bikin jengkel, bisa bikin sesuatu yang bikin gemes, bisa sesuatu yang bikin orang-orang penasaran atau marah, atau orang merasa iba, atau orang yang dia merasa sedih dan sebagainya. Di sini adalah saatnya kita mengelola emosi, kita mengaduk-aduk perasaan pembaca. Ajak supaya pembaca, tarik supaya pembaca itu larut di dalam cerita kita. Bahkan kadang kalau kita pintar menuliskannya, si pembaca itu bisa ikut nangis, bisa ikut marah, mungkin membanting bukunya. Seperti anak saya gitu ya, kalau dia sedang baca novel itu saking ikut larut di dalamnya, kadang dia ngomel-ngomel sendiri. Ngomel-ngomelnya dalam bahasa Inggris. Lalu dia kalau enggak ya dia banting bukunya karena dia jengkel. Nah itu contoh bagaimana si pengarang itu bisa menyentuh perasaan. Jadi tulis bagian yang bisa menyentuh perasaan. Ada tekniknya tapi tidak bisa saya bagikan di sini karena waktunya terbatas. Kemudian setelah diganggu, berikan kesempatan kepada si tokoh ini untuk menyelesaikan gangguannya itu, baik itu mencapai tujuannya ataupun gagal. Nggak ada masalah gagal atau berhasil, nggak ada yang wajib dipilih, semuanya boleh. Tapi bagian akhir ini yang penting, mungkin 1 atau 2 kalimat kita berikan semacam moral story. Moral story-nya nggak usah ditulis secara eksplisit, misalnya jadi adik-adik dari sini kita bisa belajar bla 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 begitu. Berikan saja itu ke salah satu tokoh. Jadi titipkan moral story-nya pada salah satu tokoh, misalnya guru atau si tokoh utama sendiri. Oh iya, dari sini saya belajar bahwa ternyata bla 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 begitu. Sehingga si pembaca itu tidak merasa sedang digurui, tidak merasa sedang dikhotbahi, tidak merasa sedang diceramai begitu, karena kita masukkan secara halus ke dalam cerita. Tips yang terakhir, ketika kita menulis tuh jangan menulis dengan kalimat yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Kalimat pendek karena anak-anak akan susah mengikuti kalau panjang. Bagaimana kita mengetahui kalimat kita kepanjangan? Baca kalimat Anda itu dengan bersuara dalam satu tarikan napas. Begitu diucapkan bla 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 bla. Kalau sebelum sampai titik kita udah kehabisan napas, itu berarti kalimatnya kepanjangan. Lalu pangkas, pendek. Prinsipnya itu KISS,
KISS, keep it simple and short. Jadi menulis untuk anak-anak itu yang sederhana dan pendek. Kalimatnya sederhana dan pendek. Jangan kalimat yang panjang-panjang. Jangan kalimat yang bertumpuk-tumpuk. Pakai istilah-istilah yang sederhana, kata-kata yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk dialog boleh memakai bahasa sehari-hari. Tapi untuk pengantar, untuk narasi, pakai bahasa baku. Misalnya kalau dialog pakai enggak mungkin, itu boleh. Enggak itu kan tidak baku ya. Kamu suka marahin si Elisa ya misalnya. Nah, marahin itu kata tidak baku, tapi untuk dialog bisa dipakai. Namun untuk narasi, untuk cerita tidak boleh gunakan kata yang baku.